terbaik, maafkan kemarin aku nggak hadir. Pokoknya doa terbaik buat Rian, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya doa pangsaena, kalau kata orang Sunda tuh pangsaena tuh paling terbaik. Emang kemana King Nasar? Ya, kan kita penyanyi dangdut paham. Sebentar. Saya yang ulang tahun, Dewi Sanca diem dulu. Begini ya. Dewi Persik kemarin kasih kado saya, Ya, mobil listrik. mobil listrik. Karen Delano kasih kado saya juga. Catokan. Bukan, belut listrik. Anda mau ngasih apa? Aku akan memberikan doa yang paling terbaik untuk Rian. Doa itu lebih mahal. Semoga karirnya Rian melejit roket. Semoga Rian dapat jodoh yang soleha, yang baik. Memang. Dan semoga Rian terus diberikan kesehatan, karena sehat itu penting. Itu penting. Baik, orang-orang tersakiti silakan berdiri. Ya. Rian. Untuk semua doa dari King Nasar semuanya bilang amin. Amin. Akan dikabul. Semoga jodoh. Masih mending lo didoakan sama King Nasar daripada dari Kak Karen gak didoain. Kenapa? Sama dia juga doanya Doain gak Kak mudah-mudahan Karen, bisa. doain dia gak? Siapa? Doain Bisa Mas dijabah. Rian nggak? Karen, bibir lu kenapa sih Karen kok Iya. ditambah? Dia pakai lipstiknya aku bagus kan. Apa ada alergi apa Kenapa gimana? bibirnya? Lagi kering banget bibir gue. Lagi kering. serem ya. Ya tapi kelihatan Kenapa sih bibir gue? Enggak, kelihatan seger kok ya. Kita juga punya yang seger-seger pagi hari ini Sobat Ambiar. Bibirnya jeding banget. Enggak, kalau jeding mah memang dari lahir. Tapi aku tuh kalau tiap pagi, Iya, iya. aku tiap pagi setiap kali bangun bibir gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gini. Enggak kemarin tuh di kamera tuh. Emang. Tapi nanti kalau udah siangan dia menciut. Oh, alien kali ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bibir bukan sembarang bibir. Bibir manis ini semoga bisa mengeluarkan kata-kata manis, doa-doa manis keluar dari bibirnya yang jeding ini Sobat Iya. Ambiar. Tapi kita punya bintang tamu bibirnya juga manis, senyumnya manis. Baru Ini- saja melahirkan anak pertama. Bener, baru artis yang sangat melahirkan. cantik. Nah, semoga jodohnya Rian di ulang tahun yang sekarang kayak ini, Cek. Ada suaminya. Kayak Oh, ini. Kemarin datang ke sini masih berbadan dua. Lagi Berbadan main ya? dua, waktu Sekarang sudah melahirkan, tahu nggak anaknya umur berapa sekarang? Berapa? 16 tahun. Oh. 6 bulan ya. Dibagi-bagi biar kita hadirkan Susan Same. Kenapa sih bibir lu, Karen? Halo, cantik. Apa kabar kalian? Welcome back, selamat datang kembali. Wih, udah jadi seorang ibu. Tapi dia luar biasa loh, dia naik ojek loh tadi. Iya. Karena emang cuek banget ya. Bagus, naik ojek mah belum seberapa, teman kita naik kuyang kalau syuting. Kalau kita hampir tiap hari ya naik ojek ya. Iya, karena kan Jakarta macet ya. Benar. Susan Same gimana? Rasanya menjadi seorang ibu? Aduh. Alhamdulillah happy. Happy. Aduh, pasti suami juga happy. Suami lagi di Jerman apa di Indonesia? Lagi di sini. Lagi di sini ya. Susan sampai kami ucapkan terima kasih. Udah hadir di pagi-pagi Ambiar. Susan. Setelah penantian lama menunggu sang buah hati, akhirnya sama Allah dikasih rezeki ya. Berapa lama waktu itu? Aku tuh kosong 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Susan mau nanya, datang sendirian? Kenapa King Nasar berapa bulan? Kenapa? Aku kosongnya lama. Tahu kenapa itu? Kosong terus kayaknya. Kosong terus. Susan datang sendirian ke karya NS-nya mana ya? Bukan. Itu Itu Susan. boneka. Susan Ria Enes. Ini Susan Same. Susan Same penantian panjang, alhamdulillah kita mau kasih lihat kebahagiaannya menjadi seorang ibu. Silakan saya. Susan, Aduh, kamu aku- kurang geser sedikit ke sini, Iya, sayang. Aku ngeliat dia Oh. habis melahirkan, aku jadi ingat sama ponakan aku, Meldi sayang. Selamat menjadi ibu ya untuk yang kedua. Ini yang kedua lahir. Anak yang Udah, kedua. Ya Allah, walaupun banyak cobaan yang dialami, mudah-mudahan kamu tetap tabah, Ya, tetap namanya sehat. hidup. Iya. Dan si kecil, ya Allah karena cucu aku. Ya Allah, aku punya tambah cucu satu lagi. Selamat ya Meldi ya, sehat-sehat ya. Selamat juga buat Susan Same. Jadi tanggal berapa anak kamu itu lahir? Tanggal 16 Januari. 16 Baru 5 bulan berarti ya? 4 bulan. Oke, 4 bulan ya, sorry 4 bulan. Lahirannya di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Kan kita tahu ya, suami itu kan memang pekerjaannya di Jerman. Ini memang keputusan yang diambil, oke di Indonesia aja. Pas kebetulan kita lagi di Indo. Udah gitu karena pas kita balik ke sini aku hamilnya udah 7 bulan. Mau pulang ke sana nggak bisa karena udah besar. Oh, tapi sebenarnya dari awal memang sempat kepikiran ada rencana untuk Di sana. lahiran di Jerman Iya. juga? Tadinya kita tuh udah prepare buat lahiran di sana. Aku udah
datang ke rumah sakit, udah sekolah untuk gimana caranya melahirkan, pernafasan gitu-gitu. Ternyata di sini lahirnya. Jadinya di sini. Apa yang membedakan Susan sampai sekarang ketika sudah menjadi seorang ibu? Lebih perasa ya Kak. Sensitif. Iya, lebih. Oh ya? Iya. Dan apa ya, bukan ke anak aku aja, tapi ke orang lain juga kalau misalnya orang ada butuh apa tuh kayak, kamu ini gitu. Jadi refleksnya tuh. Lebih peka. Sensitifnya tuh gimana? Yang lebih ke apa, arah apa? Kalau sama anak aku tuh kayak aku tinggalin sebentar, aku ngerasa bersalah. Bukan kayak gitu ya. Kayak sekarang siapa yang jaga kamu ada di sini? Sekarang lagi sama ada suster, ada mami aku, ada papahnya. ASI eksklusif. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Lancar buat asinya ya? Selama proses kemarin itu ada kendala nggak? Itu apa? Maaf, kemarin itu sesar atau Kemarin sesar, sebenarnya aku pingin banget normal. Jadi dari pertama aku tuh udah berusaha untuk normal. Iya. Dan aku udah ikutan sekolah pernafasan, prenatal yoga, segala macam. Tapi ternyata dokter di sini nggak mengizinkan aku buat normal. Katanya Karena normal kan- penyembuhannya itu kan lebih cepat ya. Ya, kenapa nggak mengizinkannya? Karena aku tuh ada anxiety attack, Kak. Oke. Jadi waktu aku hamil 2 bulan di Jerman, aku tiba-tiba pingsan dan pingsannya tuh kejang yang sampai matanya tuh muter ke belakang. Iya. Gitu. Apa yang terjadi? Kenapa? Ya karena dia mikir dulu, Anxiety. mikir. Jadi aku tuh suka tiba-tiba Panik ya? ada ke-trigger apa, langsung ketakutan, Gitu. langsung black out gitu. Sampai black out. Black out. Oh wow, itu berapa kali pernah kejadian seperti itu? Kayaknya 5-6 kali. Berapa? 5-6 kali. Cukup sering juga ya? Ya, 6 kali. Jadi nggak boleh kaget atau nggak boleh ada sesuatu Nggak yang bikin boleh. Nggak boleh panik banyak ya. panik. Iya, Pikiran nggak ya? boleh ada yang tiba-tiba bikin panik gitu. Oke, terus yang bisa menenangkan kamu sebelum persalinan tuh apa yang suami sampaikan atau gimana cara kamu bisa menenangkan diri sendiri supaya persalinannya berjalan lancar? Aku udah pasrah aja sih Kak. Kayak udah aku percayain sama dokternya, dok udah Iya, aku betul. tahu dokter udah ahlinya. Setuju. Terus aku percaya ya udah melahirkan itu kan suatu hal yang suci ya. Aku yakin kalau emang Allah masih pingin aku selamat, Allah selamatin, kalau enggak ya udah. Anxiety-nya itu, anxiety-nya masih bisa kamu rasakan nggak sampai sekarang setelah melahirkan? Kadang masih timbul, kemudian hilang, atau it's getting better, lebih baik sekarang setelah melahirkan? Sekarang lebih baik sih. Sekarang lebih ke apa ya? Sekarang untuk saat ini aku lagi enjoy di fase aku menyusui dan ngeliat anak aku growing up. Tapi kamu minta juga ada kayak pertolongan ke psikolog atau kemana nggak sih untuk anxiety itu? Itu harus loh. Iya. Iya. Iya, aku Iya, ke- ya? iya. Oke. Karena itu paling nggak enak ya. Aku juga kalau anxiety suka ya, suka Susah gitu. nafas gitu kan ya kayak. Susah. Kenapa lu asma? Enggak, kalau anxiety Tapi gue efeknya juga ada emang seperti anxiety. itu. Masa sih, Jadi, Karen? iya, jadi kalau lagi anxiety itu kadang kita panik sendiri yang kadang-kadang mungkin banyak pikiran ya, tiba-tiba bisa yang sendiri. Tapi Suka selama gitu. kita 5 tahun, gue belum pernah lihat lu begitu. 5 tahun loh. Dipendem memang. Biasanya Karena kalau tersembunyi. ketahuan jadinya apa? Biasanya sembunyi-sembunyi. Sembunyi memang. Dia suka cerita, Sembunyi. cuma perginya nggak ke psikolog. Kemana? Sulap merah. Tapi memang kalau Gunung Kawi dong. ternyata anxiety itu kita tuh harus benar-benar tahu banget masalahnya apa ya. Benar. Titik masalahnya apa. Apa? Kamu apa? Masalahnya apa? Atau mungkin ada ketraumaan? Triggernya tuh apa yang bisa Ya itu membuat kalau kamu itu tuh jadi masih memikirkan kecil. sesuatu hal yang belum terjadi. Gitu, Ta. Itu bisa juga Overthinking. overthinking. Setelah Dan itu, aku banyak apa ya? Ada trauma waktu kecil, jadi Benar, itu yang kebawa itu, sampai itu yang sekarang. hebat. nah itu trauma waktu kecil yang memang nggak akan bisa dihapus sampai besar. Benar. Tuh. Oke. Jadi khawatir terus ya. Tapi Trauma sebenarnya bisa kali ya, maksudnya dengan kita ke psikolog, Bisa. buang sampah. Bisa, sayang. bisa, bisa. ya bisa. Ada Ah, Dewi terapinya. nanti Ya, buka. itu Ada cara terapi. paling Terapinya itu. tepat ya. Buka itu aja Dan yang paling nanti, penting ketika kita sadar betul alarm kita berbunyi itu sudah saatnya Iya. kita untuk bertemu dengan psikolog. Iya. Tapi kalau ngomongin soal momen persalinan, ada momen paling mengharukan untuk seorang Susan Same. Dari semua momen itu, semua Apa? masih mengharukan. Tapi yang paling mengharukan sekali buat kamu tuh apa? Pas apa ya? Pas aku pertama kali ngelihat anak aku nggak nyangka ternyata selama ini ada manusia hidup di dalam perut aku. Kayak kok bisa sih aku apa ya? Membesarkan anak itu gitu dalam perut aku. Dan nyusuin sih Kak, nyusuin itu berat banget.
Betul. Oh iya. Jamnya kan kamu begadang terus. Ini bagus kamu bisa kesini pagi kan? Iya, nggak. Kalau aku tuh lebih ke kalau aku supply susunya itu kayak orang normal, mungkin aku enjoy banget karena aku over laktasi, jadi Oh iya. bikin aku stres banget. Oke. Semoga bisa lebih baik keadaannya. Susan, kita mau kasih lihat yang satu ini. Sebuah artikel tentang Susan Sameh. Susan Sameh alami baby blues akibat hiperlaktasi setelah melahirkan. Oke, so hiperlaktasi itu terjadi. Aku baby blues kayaknya 3 bulan deh, 3 bulan pertama. Gimana baby bluesnya? Hampir Marah-marah enggak, hampir tiap hari aku nangis. Terus tiap hari kesakitan karena kan hampir setiap hari aku sumbatan. Jadi harus dipijit yang Si benar-benar itu. dikeluarin semua. Udah gitu ada 2 hari nih, 2 momen aku yang kayak udah bener-bener stres banget. Aku nggak bisa ngomong sama orang, sama siapapun, even sama suami aku nggak bisa ngobrol. Kenapa? Jadi aku cuman diam, ngelamun nangis. Udah nggak kuat Kak, udah pingin pasrah aja sampai aku di titik, ya Allah nih kalau emang aku kenapa-napa, Allah udah menjanjikan 1 tetes air susu itu surga udah. Karena aku udah parah Kak, aku udah mastitis 2 kali. Udah gitu, udah berdarah, udah lecet, luka, segala macem. Tapi waktu itu tindakan suami gimana? Apa yang disampaikan? Iya sedih gitu. Ya. Suami aku sih udah kayak ya udah yang penting kamunya dulu. Yuk kita mau ke rumah sakit, stopin asinya nggak apa-apa. Tapi aku mau nanya deh, ketika kamu baby blues tuh kamu sadar kamu baby blues atau kamu dikasih tahu sama suami atau orang lain kamu tuh baby blues? Aku dikasih tahu orang lain. Aku nggak sadar. Iya. Aku udah. Tapi yang paling penting ada yang ngasih tahu ya. Iya, Adik aku nggak ada. Susan, Dan itu pasti terjadi. Iya. Pasti ya, Buat hampir siapapun semua yang harus ibu ya. melahirkan. Ini Iya. gitu ya. terlihat jelas ini sangat mengharukan sekali buat kamu. Apa dalam pikiran kamu sekarang? Berasa sakitnya sih Kak. Oh. Masih keinget ya? Sakitnya tuh kayak gimana? Kayak dikulitin dari kaki sampai kepala. Aduh. Itu hal tersakit yang pernah aku alamin seumur hidup. Kamu ngomong kayak gitu aku jadi inget. Ngilu ya? Iya ngilu karena kemarin waktu ponakan aku Meldi masuk ke ruang operasi itu kan aku bener-bener nungguin kan. Jadi aku ngeliat operasinya itu kan. Jadi itu, itu kayaknya itu lebih parah menurut aku tuh sesar tuh lebih parah, enak normal gitu. Karena aku ngeliat tuh sampai, gak kebayang. Ya, tapi sekali lagi itu semua pilihan ya, tergantung bagaimana dengan kondisi juga dan pilihan dari sang ibu untuk proses persalinannya. Bentuk support suami untuk seorang Susan Sameh itu gimana? Selain menenangkan sudah pasti secara verbal, tapi apa yang dia lakukan yang kamu tahu? Suami aku supportnya full sih. Jadi kayak aku kan pertama per 2 jam sekali itu pumping plus susuin. Dan karena pertama itu kita nggak pakai suster, kita ini pakai suster kayak baru seminggu 2 minggu dan itu pun nggak mau yang tetap. Jadi kita pingin taking care babynya ya udah kita aja gitu. Suster tuh buat bantuin apa kayak nyuci apa, ngelap-ngelap, ngambil-ngambil ini itu. Tapi itu pun baru sekarang. Pertama pakai cuman seminggu, udah gitu udah. Jadi biasanya suami aku yang bantu cuciin botol. Memang ada juga yang gitu banyak kok. Iya. Banyak. Terus dia kayak Nah itu penting. kalau aku lagi susuin dia siapin aku makan gitu. Itu banyak yang gitu. mungkin menurut orang hal yang biasa gitu ya, siapin makanan atau cuciin botol, tapi buat aku itu berarti banget. Iya, itu perlu banget buat baby blues. Senang loh. Kamu pernah baby blues gak sih, Wi? Pernah dong. Terus mantan suami yang dia lakukan apa? Kabur. Ada cowok kayak begitu ya. Tapi ini hebatnya Susan Sameh, dia bisa berdamai dengan keadaan pelan-pelan. Karena kan menjadi seorang ibu untuk pertama kali. Ini juga aku mau bilang sesuatu ya, kadang kita tuh terlalu menyalahkan orang tua atas apa yang mereka ajarkan kepada kita. Dan kita lupa bahwa orang tua juga ini adalah pertama kali mereka hidup. Pertama kali mereka menjadi orang tua. Mereka pun gak ada pengalaman sebelumnya menjadi orang tua. Jadi sama-sama belajar sebetulnya. Karena itulah hidup ya, proses pertumbuhannya. Ini juga pertumbuhan dari seorang Susan Sameh. Dia ikut kelas mengurus baby newborn. Mengurus. After. Ini ya, oke, kalau boleh kamu ceritain tuh kelas newborn itu, mengurus newborn tuh belajarnya apa sih?
pakai popok gitu apa gimana? Banyak banget sih Kak, dari cara mandiinnya gimana. Kayak badannya tuh apa aja yang harus kita jaga, harus kita Gak pegang. boleh diapain, Bener. dipegang. Iya, terus kalau kita mau angkat bayi, itu posisinya harus digimanain dulu. Aha. Gitu, Itu kamu belajarnya dari pas lagi hamil atau Dari udah? hamil. Dari hamil. Iya. Lumayan lama atau sebentar? Lumayan. Berapa lama? 3 bulanan ya. 3, oh lumayan luar ya. biasa tuh. Ini kalau belajar untuk mengurus newborn itu apakah hanya ibunya aja atau suaminya atau bapaknya juga Dua-duanya wajib ikut? biasanya. Dua-duanya. Iya. Suami aku juga ikut. Biar dia juga tahu. Kamu juga ikut kelas newborn dulu? Iya dong dulu. Oh ya? Iya, aku punya Masa sih Kak? Iya, aku punya Gabriel, enggak beneran kan aku mandiin segala macamnya itu kan harus, kan nggak boleh itu kan bayi, kita itu Iya. megang aja cara ngendongnya, itu semua dikasih tahu. Kadang malah suka diomelin sama orang tua kita ya. Iya, "Lu jangan- salah tuh jangan gitu, ngegendongnya gini harusnya gitu. Suka diajarin gitu. Gitu nggak orang tua di rumah? Mami aku kebetulan enggak sih. Kalau maminya suami? Enggak juga. Enggak Malah apa ya, aku sama suami aku yang banyak ngasih tahu karena banyak hal-hal yang baru di kedokteran itu. Betul. Ya kan ilmunya Banyak baru update. lagi, Iya. update Kalau lagi. orang tua ya. dulu kan kadang-kadang suka harus sama kan gitu. Iya, iya. Kalau sekarang banyak yang Alhamdulillah enggak. Susan, tapi dari semua itu menurut kamu yang paling sulit atau yang paling challenging, yang paling menantang ngurus newborn itu apa sih? Mandiin. Mandiin? Iya. Tapi ya, Seneng banget. Aku seneng banget kayak mijitin bayi, mandiin. Karena pertama aja ya kayak karena itu kan ada air dan kita harus benar megangnya. Ditambah kalau dianya gerak, kita nggak boleh salah pegang, kayak nggak boleh ke ketiak, takutnya tulangnya Iya geser betul. gitu. Lebih seneng mijitin anak apa mijitin papanya anak-anak? Yay! Anak sekarang. Suami juga udah kamu kasih kesempatan buat mandiin atau kamu doang yang sekarang mandiin baby kamu? pasti takut lah. Suami aku juga udah bisa mandiin Tapi sekarang. pasti takut ya, ada takut ya suami. Enggak tahu enggak? Dia udah enggak sih? Ih, Udah hebatnya. enggak. Kamu bilang bahwa kamu tuh orangnya overthinking. Apa yang membuat kamu tuh banyak mikir banget atau overthinking tentang anak kamu di usia sekarang? Aku tuh dari kecil takut banget kehilangan. Aku tuh trauma sama kehilangan. Jadi hal yang paling aku takutin adalah aku kehilangan orang yang aku sayangin. Iya. Apa kehilangan terbesar kamu? Oh jangan lupa. Nih kok jadi bikin aku mau nangis terus. Papi aku. Papinya masih ada sih. Alhamdulillah papi aku masih sehat, tapi kehilangan untuk figur ayah. Di mana beliau? Mesir. Udah dong. Next topik yuk. Ketemu sayang sama papi. Ketemu tapi after 17 tahun. Oke, so ketika kamu lahiran, dia tahu? Tahu? Telepon or video call? Video call. Apa yang dia sampaikan? Dia bilang selamat, alhamdulillah lancar semuanya. Ketika kamu lagi hamil ataupun menuju proses persalinan, sempat terlintas wajah dia nggak sih? Enggak sih, karena aku operasinya sesar, jadi kayak aku sadar nggak sadar gitu. So, kalau misalnya waktu bisa terulang kembali, Susan tuh pengen ngapain kalau sama papi kamu? Pingin layaknya anak-anak normal lainnya kayak sekolah, rapot diambilin gitu-gitu. Terus kayak Hal-hal kecil gitu. pingin apa ya, ngobrol, curhat gitu. Kehilangan figur sosok seorang ayah. Ya seperti yang kamu bilang, pada akhirnya trauma masa kecil. Yang disadari atau tidak, pasti nantinya tuh akan kerasa banget ketika sudah dewasa kan. Iya. Tapi dan ini pun kamu nggak ingin kejadian juga atau dirasakan oleh anak kamu. Apa yang kamu bilang sama suami kamu agar anak kamu juga tidak merasakan hal yang sama? Aku selalu bilang apapun masalah kita, kitanya harus kuat. Ya. Selesain baik-baik, semua masalah selalu ada jalan keluarnya udah. Yang penting aku minta sama dia jangan sampai anak aku ngerasain apa yang aku rasain. Makanya suami sampai dengan sekarang selalu nemenin dan juga mengurus anak Iya, kamu ya. Kita mau kasih lihat ini alhamdulillah. dia, suami siaga dari Susan Samin.
Memang suami kamunya juga memang mau ya. Iya. Kan ada juga yang nggak mau. Betul. Iya, bener. Banyak. Tapi emang Tapi suaminya yang bener ya mau. memang kayak gitu kan, kerja sama antara suami dan istri. Iya. Nah kalau kakak sama Rian mau pasti begitu. Kok aku sama Mas Rian sih? Nggak, Mas ini- Rian mau kamu Mas Rian kayak gitu? Mau Rian mah tarapti orangnya. Ya. Mandiin bayi. Mandiin. Ya kamu mau nggak mandiin aku? Bayinya. Harus gantian mandiin bayinya. Nggak cuma aku doang yang mandiin bayinya. Susan, kamu ngelihat suami kamu itu sebagai seorang ayah yang ngurus anak kayak gimana dia tipikalnya? Menurut aku dia ayah terbaik sih. Iya. Beneran, karena dia benar-benar sama aku kita ngelakuin semuanya berdua untuk anak kita. Dia full bantuin. Kadang kalau akunya capek, dia tahu nih misalnya waktu awal-awal aku masih kayak stres, aku suka tiba-tiba nangis, dia langsung bawa bayinya, Tuh. dia bawa ke kamar lain. Yang benar begitu. Dia yang urusin. Malah dulu aku waktu sama tuh, kalau ibunya capek kan, ibu tuh capeknya luar biasa nih ya. Dari ngelahirin, dari apa. Nah waktu habis nyusuin gitu, kalau aku dulu begitu masih ibunya udah lelah banget, udah kesini nyusu apa. Anaknya dibawa mana? Aku bawa jalan, aku tetein. Menggantikan mamanya yang lelah. Pakai air susu ibunya. Kan udah ada di kulkas, tinggal Ya, diangetin. iya, ngertiin. Tinggal dikasih, dengerin dulu Iya makannya. bener. Itu kalau ibunya capek, lama-lama suaminya yang capek sama ibunya. Nggak, aku nggak pernah capek. I love anak-anak. Kalau sama ibunya? Sama ibunya. No. Nah, sebenarnya ya itu kan udah jadi orang juga, udah jadi makanan publik. Tapi bener, suami yang bener kayak gitu. Dia mau ngegendong, dia ngertiin perasaan Betul, istrinya. aku setuju. Kalau- Kadang-kala kan banyak laki-laki itu yang hanya mentingin ya udahlah yang penting gue udah kasih nafkah. Udah, gue capek nih udah kerja di luar Bener, nih. banyak yang gitu Nah, mah. jadi kadang-kala nggak mau ikut campur atau nggak mau tahu apa yang ada di dalam rumah itu kasihan istrinya gitu. Malah 40 hari kan istrinya juga belum bisa bagaimana kan. Iya. Sesar tuh Apalagi sesar lebih capek lama dari kan, Kak? lahiran normal loh. Kayak yang penyembuhannya. Aku tuh Kak, alhamdulillahnya selama hamil aku nggak sakit. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Pas lahiran juga nggak sakit. Bener-bener sakitnya tuh pas nyusuin. Oh gitu. Nyusuin. Ya perjuangan. Tapi kamu jahitan aman, Nyusuin cepet. sakit. Aman, alhamdulillah. Nyusuin itu sakit. Sakit banget Kak. Oh sakit Di awal-awal ya. Sakit. Di awal-awal karena belum terbiasa barangkali ya. Iya. Oke. Tapi perubahan drastis suami kamu yang kamu lihat seperti apa setelah punya anak? Lebih sama sih kayak aku, dia lebih sensitif, terus dia lebih perhatian lagi sama aku, sama bayinya juga. Bener-bener lebih apa ya, aku ngerasa keluarga kita jadi lebih hangat gitu. Jadi lebih hangat karena sang baby ya. Alhamdulillah. Susan Sameh, kali ini kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu. Ambiar dalam dilema. Gila. Let's go. Mbak Susan, silakan. Nanti Dewi akan kasih 2 pilihan buat seorang Susan Sameh. Kamu pilih satu yang menurut kamu sesuai dengan isi hati kamu. Lebih pilih fokus full urus anak dan keluarga di rumah atau tetap aktif kerja di dunia entertainment meski waktu bersama keluarga berkurang? Tetap kerja. Jadi tetap aktif kerja di dunia entertainment meski waktu bersama keluarga berkurang. Oh, oke. Kenapa alasannya? Kenapa begitu? Karena di usia aku yang sekarang, aku tetap bisa jagain anak dan tetap bisa produktif, itu penting banget. Jadi nggak bayinya aja, nggak keluarganya yang sehat, tapi pikiran akunya juga sehat. Tetap produktif ya? Iya. Oke. Oke. Lebih pilih menemani anak yang baru lahir 24 jam di rumah untuk setiap momen pertumbuhan atau tetap kerja di dunia entertainment di tengah padatnya jadwal? Untuk 6 bulan atau 1 tahun pertama aku akan fokus ke anak aku dulu. Tapi setelah itu aku akan kembali produktif lagi, tapi tetap fokus juga ke keluarga. Oke. Memang agak berat ya memang kondisinya. Iya, itu Tapi kan pilihan hidup yang kan nggak berjalan bisa. ya. Setuju sih. Lebih pilih menjadi ibu baru yang 100% fokus urus bayi tanpa bantuan siapapun atau memakai support system tapi harus berbagi peran dan tidak semua dilakukan sendiri? Untuk pertama-pertama lebih baik aku melakukan itu semua sendiri. Habis anaknya sudah mulai besar, baru minta tolong untuk seperti kayak cuciin baju gitu-gitu. Lebih pilih suami selalu ada di rumah untuk bantu urus anak tapi kerjaan berkurang, atau suami fokus kerja demi finansial tapi waktu bersama keluarga terbatas?
Kayaknya yang kedua ya. Jadi suami harus kerja, Iya. finansial, tapi waktu bersama sama keluarga terbatas nggak apa-apa. Iya. Betul, yang Yang penting kan penting masa kan depan finansial ya. tercukupi. Nah itu aku banget ya nggak apa-apa. Benar. Kerja aja sudah sana yang penting kita, yang penting kita makmur. Lebih pilih fokus ke karir demi naikin ekonomi keluarga meski waktu bersama keluarga berkurang, atau prioritas keluarga tapi penghasilan jadi terbatas. Itu balik lagi ke yang tadi pertama. Pertama berarti kamu prioritas keluarga tapi penghasilan jadi terbatas. Iya. Untuk yang pertama 6 ya. bulan pertama aku akan fokus ke anak aku dulu. Oke. Nanti dia udah bisa diurusin sama Tinggal-tinggal. orang, bisa Ya, ditinggal-tinggal, berarti udah yang pertama makan ya lebih baru. fokus karir dulu Ya, untuk naikin prioritas ekonomi keluarga. sesuai dengan waktunya ya. Iya. Susan, sampai apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu di masa kecil yang memiliki trauma akan hilangnya figur seorang ayah? Hebat. Kamu hebat. Susan, kamu kayak hebat. Dan terima kasih udah mau berjuang sampai sekarang. Dan terima kasih banyak sudah mau bertahan. Iya. Kita kembali saat lagi. Bahagia ini lengkap sudah. Ambiar nonton ambiar Pagi-pagi ambiar geger. Sobat Ambiar, kita tahu ya beberapa waktu yang lalu akhirnya Amar Zoni ini divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini memang vonisnya lebih ada 2 tahun karena JPU sebetulnya menuntut 9 tahun penjara. Dan sudah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Ini yang membuat keluarga keberatan. Kita akan dengarkan apa keberatan dari keluarga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan sang adik, ini dia Aditya Ya Zoni. Sehat, welcome back. Dari sini. Aditya Zoni. Tumben sendirian, dokter gigi Kamelia kemana? Ya seharusnya adeknya dong. Tadi kan kemarin waktu itu sama adek. Sekarang sendiri. Sendiri aja lah ya. Dan kemarin sama adiknya. Adiknya kemana yang itu? Lagi ada urusan di rumah. Oh, berarti Mas Adit sendirian aja. Yes. Udah Betul, betul. adiknya aja udah cukup mewakili pasti ya. Iya, betul. Oke, 7 tahun penjara. Secara objektif, Ya, fair nggak menurut kamu? enggak. Oke, nanti kita akan minta penjelasannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni. Oke. Hai, apa kabar? Dia divonis untuk kasusnya ini adalah pemufakatan jahat dan juga untuk pengaturan jual beli narkotika di Lapas Salemba ya. Dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Infonya sebelum dipindah kamu sudah tahu? Waktu sebelum dipindahin memang udah ada dengar kabar-kabar burung lah ya. Kalau Bang Amar akan dipindahkan. Karena kan memang Bang Amar titipan jaksa kan, titipan dari Lapas Nusa Kambangan juga. Jadi memang harus dikembalikan gitu loh. Tapi ya gitu deh taunya. Anggapan kamu kakak kamu dipindah ke Lapas Nusa Kambangan? Ya pastinya kecewa lah ya, karena kita juga kan berharapnya tidak dipindahkan ke sana, tetap di sini. Bang Amar siap menerima hukumannya dan ya dihukumnya di sini di Jakarta gitu loh. Oke, ketika akan ditransfer kembali, dipindahkan kembali ke Lapas Nusa Kambangan, ada komunikasi kamu dan juga Amar Zoni nggak sebelumnya? Terakhir kita itu ketemu hari Selasa ya, kan dia dipindahinnya hari Sabtu malam ya, atau Jumat malam lah dipindahinnya. Jadi ya terakhir komunikasinya sih, ya dia udah pasrah sih. Oke, Udah pasrah. sebelum dipindah ya. Tapi setelah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan tuh, kalau keluarga mau komunikasi sama Amar Zoni itu gimana sih komunikasinya? Kalau dari waktu itu bisa ya, kan Bang Amar pernah kesana juga kan, 3 bulan tuh. Kalau nggak salah itu 1 minggu dikasih sekali untuk conference. Iya, entah itu telepon atau video call. Berapa jam Mas? Saya kan ada kayak Dikasih cuma 15 menit paling. 15 15 menit. menit aja. atau 10 menit lah ya. Itu dalam 1 hari? Dalam 1 hari, seminggu. Oh, dalam 1 sekali. minggu, sorry. Bisa sebulan sekali gitu loh. Tergantung asesmennya nanti. Oke. Berarti nggak bisa ada orang kunjungan datang ke sana ya Mas? Untuk saat ini belum, karena kan statusnya masih high risk.
Nanti kita makanya tunggu assessment yang mudah-mudahan bisa turun dan bisa kita kunjungin. Dan mungkin mudah-mudahan juga bisa dibalikin lagi ke Jakarta. Setelah dipindah lagi ke Lapas Nusa Kambangan, berarti belum ada komunikasi, terputus semua komunikasi sampai dengan sekarang? Betul. Tapi Adit, ada kemungkinan nggak kira-kira balik lagi ke Jakarta? Insya ada Allah. nggak kemungkinan? Ada ya? Insya Allah ada kemungkinan. Makanya aku selalu minta teman-teman Yakin dan semuanya positif ya, Mas. untuk saling support. Dan ya aku yakin abang aku bukan kapasitasnya di situ lah. Iya. Dit, sialnya korban tuh selalu keluarga untuk kasus seperti ini. Yep. Tapi sedikit banyak pelan-pelan mulai mencoba mempelajari kasus kakak gue ini kayak begini nih. Cuman yang disampaikan kuasa hukumnya dari abang kamu tuh pada akhirnya apa yang dijanjikan, apa harapan yang mungkin bisa dia berikan kepada keluarga dari kasus kakak kamu ini? Ya pastinya kalau dari PH mereka ingin yang terbaik. Mereka sudah melakukan yang terbaik juga kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Karena memang kan bukan salah mereka untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya kita sama-sama masih berjuang sampai saat ini juga tetap masih berjuang untuk supaya Bang Amar dipercepat asesmennya. Mudah-mudahan bisa dibalikan lagi ke Jakarta gitu. Ini kan vonis sudah banding. Itu nanti PH yang punya strateginya lah. Kalau aku kan takut salah ngomong, jadi aku nggak tahu. Tapi kira-kira mau melakukan banding tidak? Kalau denger-denger kita PK ya. Peninjauan Atau kembali. peninjauan kembali ya. Kita nggak banding sepertinya. Kemarin terakhir. Jadi lebih rendah ya? Lebih rendah hati ya? Peninjauan kembali. Betul. Ini Kalau banding kan kayaknya Iya. Rasa nggak terima, arogan ya. Ini kan kasusnya kita tahu lah kalau buat keluarga tuh ibaratnya tuh terpukulnya tuh kesekian kali ya untuk kasus abang kamu. Baru selesai kena lagi, baru selesai kena lagi, baru selesai kena lebih berat lagi. Iya. Yang disampaikan abang kamu untuk kasus yang terakhir ini bukan penyalahgunaannya ya, tapi ketika akhirnya ada pemufakatan jahat, pengaturan jual beli narkotika, kasus terakhir yang divonis 7 tahun ini, apa yang disampaikan pada akhirnya, pembelajaran apa? Maksudnya kayak kok lagi-lagi dan ternyata jauh lebih berat lagi kasusnya. Kalau dari keluarga sih sudah sangat vokal mungkin ya, sudah ada berbagai macam cara dari aku juga seperti itu. Dan ya at the end Bang Amar selalu bilang sama aku, ini pelajaran lah. Jadikan gue ini sebagai contoh untuk masyarakat, untuk generasi muda, terutama untuk adik-adiknya juga untuk menjauhi narkoba. Karena itu pasti menghancurkan keluarga kita gitu. Itu dari Amarnya, tapi kalau dari kamu sebagai seorang adik tuh, point of view-nya melihat Bang Amar tuh gimana? Karena sudah 3 kali ya, bahkan 4 kali yang kemarin dia orang sakit. Ya, dia harus direhab, direhabilitasi gitu. Karena yang namanya orang sakit pasti akan melakukan lagi dan lagi gitu loh, sampai sembuh gitu. Oke, Adit, kita mau kasih lihat ini ada satu ketakutan dari seorang Amar Zoni. Aditya Zoni ungkap kondisi Amar Zoni di Nusa Kambangan, trauma berat, takut lumpuh. Takut lumpuh. Apa yang membuat Mas Amar sampai takut dan trauma? Mungkin pernah cerita nggak ke keluarga? Pasti Pernah. cerita kan? Waktu 3 bulan di NK, terus kan kembali lagi ke sini untuk sidang kan ya. Dan dia sempat cerita, katanya itu di dalam kamarnya itu sempit banget. Jadi tidur tuh harus nekuk kakinya. Karena kan dia panjang kan, maksudnya dia tinggi kan. Tinggi. Kakinya panjang terus emang harus nekuk. Jadi dia bilang dia sangat-sangat trauma. Dia bilang lama-lama kalau gue di sini lama-lama udah lumpuh nih pasti gue gitu. Bilangnya Berapa kemarin kali seperti berapa Mas pernah cerita nggak ini ya? Pokoknya itu mungkin dia kan tinggi dia 187 ya. Jadi kalau misalkan dia tidur kan bisa diukur aja lah sambil nekuk begitu gitu loh. Paling panjangnya nggak nyampe 187 berarti. Dit, Amar tuh cerita nggak sih kalau di Lapas Nusa Kambangan, khususnya Amar Zoni sendiri, aktivitas sehari-harinya tuh apa sih yang dia lakukan? Ya karena high risk ini ya, kalau high risk ini kan masih di dalam terus ya, nggak bisa keluar ya. Jadi kalau misalkan keluar itu pun dikasih waktu itu 1 minggu cuma sekali untuk bukan ketemu matahari, untuk keluar sebentar terus kena matahari. Itu paling cuma dikasih waktu 10 menit. Di NK itu? Yes. Seminggu itu Mas? 1 minggu hanya 1 kali keluar, sekali keluar 10 menit. 10 menit. 1 kali atau 2 kali lah. Allah.
Makanya dari segi kesehatannya juga kan. Abis itu dimasukin lagi di dalam ruangan. Iya, itu. heeh. Oh kalau misalkan di sini kan di Jakarta kan masih ada kayak lapangannya Ada gitu. kegiatan juga kalau di bisa Jakarta. kan? sosialisasi, berkegiatan. Betul. Sebetulnya kalau di Nusa Kambangan pun memang ada kegiatan juga. Sama Ada? Juga. Ada. Tapi kan karena Bang Amar lagi status high risk, jadi belum bisa turun. Makanya kita lagi nunggu asesmen supaya dia turun, bisa leluasa lah. Dit, barang apa yang kamu tahu yang ada di dalam selnya Amarzoni sekarang ini? Apakah buku atau Al-Quran atau apa sepengetahuan kamu? Banyak buku-buku ini ya, buku-buku sejarah-sejarah Islam. Terus kan dia suka banget sama Ottoman ya. Turki Ottoman, sering baca-baca itu, ada Al-Quran juga. Lagi senang-senang juga buku-buku novel dia. Di dalam penjara itu ada toiletnya mas. Ada Tapi sendiri-sendiri kan? sendiri-sendiri. Sendiri. Terus itu Kayak itu pakaian apa itu gimana? Ya udah dari Dari sana maksudnya, karena memang tidak ada kunjungan juga kan kalau di sana mah. Nggak ada. Dit, kita punya sebuah foto ini cukup kontras sekali dengan sosok Amarzoni. Kita tahu dia seorang aktor besar pada masanya, sinetronnya banyak, FTV-nya banyak. Tapi pada akhirnya kita harus mendapati foto yang satu ini. Amarzoni alami tekanan mental di lapas Nusa Kambangan. wah Kamu tuh sama Amarzoni beda berapa tahun sih? Lo udah pasti men. 7 tahun. Abang kamu nih 7 tahun besar itu sama tadi kamu. bilang ada tekanan mental. Apa kira-kira di sana mendapatkan intimidasi atau kekerasan dari para napi yang lain? Nggak ada sih, nggak. Gak ada. Soalnya Terus gede kenapa juga kok dia. bisa ada tekanan mental tuh karena apa? Mikirin Karena gitu, mikirin gini, kasus ini atau bagaimana? Yang aku tahu ya, abang aku itu emang tipe orangnya itu pertama nggak bisa sendiri. Oke. Dia itu kalau misalkan mau jalan kemana tuh harus rame-rame, ajak adik-adiknya segala macem. Jadi mungkin tekanan mental yang dimaksud adalah mungkin kesepian itu kali ya. Kesepian itu. Kalau untuk tekanan-tekanan dari napi lain sih enggak ya, karena kan dia sendiri. Teman-teman boleh kita naikin artikel yang tadi lagi foto Amarzoni yang menggunakan baju berwarna orange, boleh? So, ketika ini kan viral ya, ketika kamu melihat artikel ini dan dengan foto ini abang kamu pakai baju orange, tangannya pun harus dirantai, kamu lihat seperti ini. Sedih. Oke, apa dalam pikiran kamu? Nggak mau lihat. sedih banget pasti. Pasti. Ya, teman-teman semua juga pada lihat ya kan, maksudnya masyarakat juga melihat bagaimana Bang Amar dulu kan. Sosok Amarzoni sekarang dipredikat sebagai satu-satunya artis di Indonesia yang pernah masuk Nusa Kambangan ya Amarzoni. Jadi itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Itu malah sesuatu yang sangat-sangat memalukan lah bagi kami, keluarganya juga, bagi fans-fansnya segala macem. Jadi ya pasti yang aku selalu bilang ke Bang Amar adalah ya kuat terus, jangan lupa doa, dan insya Allah akan ada kebaikan di dalam itu semua gitu loh. Adit, tapi Adit juga punya kehidupan ya. Tapi ya namanya saudara, apapun harus kita lakukan, harus kita bela juga. Tapi ada momennya nggak sih kayak, gue ini udah capek banget nih. Gue kesana kemari. Biasanya kan yang lebih capek itu adalah orang yang ada di luar ya, karena dia ngurusin semuanya, salah Dan ini satunya kan dari bukan keluarga. yang pertama kali, ada momen yang kayak, boleh nggak sih gue nggak ngurusin lo kali ini? Boleh nggak sih gue menghilang sebentar? Boleh nggak lo urusin diri lo sendiri? Iya. Pada saat itu ya memang ada ya, emosi sesaat pasti ada. Tapi ketika aku mikir lagi, karena yang dia punya kan cuma aku doang. Cuma aku sama Panji. Yang aku punya cuma dia doang gitu loh. Ya sudah. Jadi mau nggak mau kita harus terus berjuang lah untuk dia gitu. Jadi yang mengobati perasaan capek, perasaan lelah itu siapa? Kata-kata bapak lah. Kata-kata bapak. Ya, bapak kan juga udah almarhum. Ya, udah bapak bilang juga kalau kita ini harus tetap kompak. Iyalah. Kalau bapak masih ada, menurut Adit, bapak akan melakukan apa? Pernah waktu itu kejadian, waktu itu kita lagi ngurusin yang kedua ya. Waktu itu kan aku yang sama bapak yang ngurusin terus kan setiap hari. Pernah bapak bilang, kalau ini ada yang ketiga, tinggalin aja, nggak usah diurusin katanya. Tapi setelah itu ngomong lagi, pokoknya berkali-kali pun bapak akan tetap ini ngurusin Bang Amar. Karena yang namanya orang tua dan anak. Ya, gitu. Mungkin emosi sesaat. Iyalah. Setelah itu kan, ya sama kayak tadi juga aku juga begitu gitu loh. Tuh.
Namanya Ada, saudara. ada kesalnya sebenarnya. Namanya orang tua ya sama anaknya. Tapi ngomongin orang tua dan juga anak, kerinduan seorang ayah kepada anaknya. Aditya Zoni ungkap kerinduan temui anak Amar Zoni di Jakarta. Oh, jadi ponakan berarti ya Mas ya? Jadi sempat ketemu sama ponakan itu Sebetulnya sudah lama ya. udah lama. Udah lama sebetulnya. Berarti ini belum ketemu lagi, kira-kira udah berapa bulan? 2 bulan? Setahun? Setahun, kenapa? Kok lama banget? Tahun, ya Kesulitannya? Kondisinya gimana ya Mas keadaannya ya? kita kan selalu berusaha untuk nyimpen ini baik-baik ya sama air dan Amala juga karena kan masih kecil. Jadi kan kita nggak mau lah mental anak-anak gimana gitu kan. Jadi mungkin aku juga menghargai juga Kaibel dan suaminya. Jangan ya nanti insya Allah pasti kalau ada kesempatan aku akan ketemu lah. Yang paling gede itu anaknya umur berapa sekarang? Kalau nggak salah 6 tahun, 7 tahun ya. Aksesnya kenapa? Susahnya tuh aksesnya kenapa? Sebetulnya nggak susah sih Kak. Maksudnya Persilakan saja? Dipersilakan mau ketemu. Oh gitu. Cuman akunya aja yang masih Segan. Ada segan. iya, Segan atau malas? nggak enak lah. Enggak, bukan males, nggak enak. Nggak enaknya nggak enak. Malas harus berhadapannya kan ada yang gitu bukan berhadapan sama ponakan, berhadapan sama mamanya anak-anak. Ada yang begitu. Basa-basinya malas. Kan mungkin karena ini aja sih. Ada yang gitu, ada. Ada benar-benar. Kayak Kinasar ya? Kayak aku gitu, suka malas harus ketemu anak tuh harus basa-basi sama ibunya. Tapi mau nggak mau, Harus gitu kan ya? karena mau Mengalahkan ego Iya ya. sih, betul. Iya. Kamu gitu nggak? Lebih ke ini sih aku, nanti deh gitu loh. Nanti setelah udah selesai. Kalau anak-anak, apalagi 6 tahun pasti kan ada perasaan ini bapak gue di mana, bapakku di mana ya. Yang kamu tahu tuh mamanya ngasih tahu papanya ada di mana tuh apa jawabannya? Kalau dari mamanya, dari ibunya bilangnya kerja di luar negeri. Gitu. Terus kalau dari aku sih bilang kuliah. Jadi selama Mas Amar ada di dalam penjara, baik itu ada di Jakarta maupun sekarang di NK, berarti belum pernah komunikasi dengan anak-anak? Kalau Bang Amar sudah, pasti sudah. Oke, berarti pernah komunikasi. Lewat video call waktu itu pernah dikasih kesempatan. Oh, itu Terus pasti Wow, haru ya. emosinya pasti campur aduk. makanya kan aku disuruh bawa bingkai foto anak-anaknya ke dalam ke lapas waktu itu. Mengobati kerinduan ya. Pasti. Baik, Aditya Zoni terima kasih banyak sudah mewakili keluarga dan juga selalu berjuang untuk sang kakak. Kali ini kita mau mengajak seorang Aditya Zoni untuk membaca beberapa surat dan juga meresponnya dalam Kotak Surat Ambyar. Di dalam kotak ini Let's go. surat Ini cintaku ada beberapa yang surat Mas, mau pilih yang mana Mas? Karena aku suka warna merah, aku pilih warna biru. Kenapa enggak? Oke, silakan Buka? dibuka. Iya. Dibaca dan direspon. Pernah nggak kamu ngerasa benar-benar ada di titik terendah dan ngerasa udah capek sama kehidupan? Itu kapan dan kenapa? Oh, berat sekali. Ya pasti pernah lah. Di tahun 2024 awal, Bapak meninggal. Sebulan kemudian, Mbah meninggal. Terus lagi ngurusin perceraian. Aduh. Itu di titik terendah. Semuanya hilang. Bang Amar juga kena juga kan waktu itu. Ya udah benar-benar kacau pada saat itu gitu loh. Jadi udah saking nangis terus setiap hari, akhirnya kayak ada bapak lah datang dari mimpi gitu loh. Kayak nyemangatin segala macem gitu loh. Jadi ya semangat lagi. Itu titik terendah ya. Oh wow, berat sekali tahun itu ya. Betul. Ya sangat berat. Oke, satu lagi boleh silakan. Warna merah deh. Langsung ya kayak tadi ya. Oke. Gimana sih sosok Amar Zoni yang nggak banyak orang tahu? Oke. Kalau sosok Bang Amar itu dia sosok yang tegas sama adik-adiknya. Dan dia itu suka banget memberi ya. Mau bagaimanapun juga, kapanpun dia lagi mau syuting, lagi buru-buru segala macam, tetap dia kalau misalkan ada Royal gitu lah. betul, ada pengamen di jalan atau ada yang pengemis pasti dikasih duit, dikasih makan. Apalagi setiap di Bang Amar tinggal itu kompleknya itu ramai terus satpam-satpamnya. Karena setiap Bang Amar pulang itu pasti dikasih makanan. Kasih gitu. Sekarang nggak ada yang kayak gitu ya di tempat school. Iya, dia bagus banget untuk memberinya itu, dia selalu ngajarin aku sih untuk selalu memberi itu. Adit, banyak
pelajaran hidup ya dalam beberapa tahun terakhir, kehilangan ayah, kehilangan mbah, rumah tangga pun juga harus berakhir. Bang Amar lagi-lagi harus terkena kasus dan kamu ngurusin semuanya. Ya. Jangan lupa bahagia, tapi satu pertanyaan, apa yang membuat kamu bahagia akhir-akhir ini? Anak sih. Anak sih. Anak siapa mas? Anak aku. Oh punya anak. Dia punya. Satu. Jadi yang buat aku tetap kuat sampai sekarang ya anak lah pasti. Oke, ketika sedang capek, lelah, stres, jangan lupa untuk Emang kembali ke anaknya anak agar bisa kembali semangat. Kita kembali sesaat lagi. Dialog dini hari kepada diriku senonton ambiar geger. Pagi-pagi ambiar, geger. Cowok, Geger. ada cowok ganteng, udah gitu dia, wah skillnya luar biasa. Ini Actingnya, duda lagi. punya istri, punya anak, nggak semuanya duda bintang tamu kita, Wi. Harusnya sekali-kali kita episode yang menampilkan Duda semua bintang tamunya gitu duda. ya. Benar. Nanti gender semua. Udah pernah tahu. Udah pernah. Udah duda yang belum pernah. Ih, Udah. kapan? Kok nggak ada gue? Izin Anda berarti waktu itu. Ini ganteng, aktingnya jago, saking jagonya akting dia sekarang buka kelas. Kelas apa? Menjahit kelas akting dong. Aku kalau kelas menjahit kenapa nggak juga gue? Langsung aja kita panggil Franz Nicholas. Apa kabar Bapak Guru? Ya, Bapak Guru silakan. Hai. Ini jago acting nih. Aduh, masih belajar. Kamu harus belajar juga sama teman kami Karen Delano. Dia tuh jago acting juga. Selama hampir 6 tahun pagi-pagi ambiar. Ya dia berakting. Aslinya kan, ya. Franz Nicholas kami ucapkan terima kasih. Sukses jadi aktor tanah air. Nah, sekarang mulai berbagi skillnya lewat kelas acting. Kita Bentar mulai lagi kita belajar ya, tapi kita lihat dulu. Ini kelas actingnya Franz Nicholas. Dari aktor terus sekarang punya kelas acting. Itu tuh karena memang kamu mempelajari, ada ilmunya, ilmu sudah jelas ya. Karena kan kalaupun misalnya tidak sekolah pun learning by doing. Tapi kalau kamu sendiri kelas acting memang ada silabusnya, ada ilmu yang bisa kamu bagikan. Gimana ceritanya kamu bisa buka kelas acting? Betul, awalnya memang learning by doing. Dulu syuting dulu, terus belajar dari yang senior-senior. Terus setelah beberapa lama akhirnya ngambil kelas acting, termasuk sama Adit juga, sama Amar juga sempat di kelasnya Ko Ferdi Sulaiman. Terus 3-4 tahun yang lalu belajar dari guru acting di Filipina. Dia lulusan Amerika. Kami hybrid belajarnya, jadi dia melalui Zoom, kami onsite di Jakarta. Oh, berapa lama proses belajar kamu dengan guru acting dari Filipina itu? 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan itu seminggu 2 kali apa seminggu sekali? Seminggu sekali, tapi karena keterampilan ya, jadi Praktek lah ya. praktek selama seminggu tuh kami latihan. Oke, bukalah kelas acting di Jakarta. Di Jakarta. Antusiasnya seperti apa kelas acting Franz Nicholas itu? Antusiasmenya yang menarik, yang pengen belajar acting tuh nggak cuma aktor aja, tapi juga orang-orang yang pengen belajar komunikasi secara efektif, secara asertif ya. Apalagi kan kalau misalnya acting tuh yang kita sasar tuh acting yang jujur. Jujur. Natural. Betul. Yang paling gampang indikasinya adalah kalau misalnya kita emosinya jujur, kita benar-benar merasakan emosinya. Dan karena kita benar-benar merasakan, penonton yang lihat juga bisa merasakan juga. Kenapa anak kecil lebih jujur aktingnya? Ya karena mereka belum punya banyak filter. Karena kalau misalnya mereka dibikinin makanan gitu ya, enak nggak? Kalau misalnya nggak enak ya akan bilang nggak. Sementara kita kalau misalnya... Berarti anak-anak sekarang itu termasuk yang menurut Mas Franz filternya nggak ada? Kalau anak kecil nggak banyak pakai filter. Tapi kalau misalnya Remaja, dewasa, ABG kan banyak sekali sekarang sinetron-sinetron ABG.
Kayaknya kalau semakin dewasa makin banyak filter karena pengen diterima. Kita punya tendensi ingin diterima. Jadi kalau misalnya ditanya diundang ke acara misalnya gimana acaranya? Bagus. Walaupun gak bagus, bagus gitu. Iya, Frans, tapi menjadi aktor dan menjadi mentor buat acting itu kan dua hal yang berbeda ya. betul. Kesulitannya tuh apa ketika harus menjadi seorang mentor? Karena aktor belum tentu bisa ngajarin acting kan? Betul. Kesulitannya apa? Yang ngajarin acting juga belum tentu bisa acting sebenarnya. Yang paling penting menurutku adalah orang tuh nggak akan peduli apa yang kita tahu kalau misalnya dia nggak tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka. Jadi fokusnya tuh harus di muridnya bukan di gurunya mesti. Oke, Tapi kalau kayak usia aku gitu masih bisa nggak belajar acting? Bisa banget. 45. Bisa banget. Lu mau acting apa? Kira-kira kalau lu udah berhasil belajar acting bagus. Ya apa kek main film horor kek gitu kan? Lu jadi preman gitu kak lu jadi preman. Atau jadi preman gitu tiba-tiba Kagak, jadi jangan kalau preman iya kan? kasihan Mas Fran harus Maksudnya- berapa SKS ngajarinnya. Enggak, tapi kan seru banget gitu kan daripada ngapa-ngapain ya. Lu horor gue belajar setuju. acting. Hantu wig pirang. Sekarang bukan pirang lagi, abu-abu. Ya, gue cocok kalau lu horor komedi Karen. Ya bisa aja. Horor Frans, komedi. merasa berhasil Lu itu nggak ketika anak didik kamu seperti apa? Romantis gitu. Di saat mereka bertumbuh. Nggak kepegang. Bertumbuh gimana? Dan kamu kan bisa melihat ya pertumbuhannya. Betul. Bertumbuh saat mereka berani jujur dengan reaksinya. Dengan apa? Contoh misalnya seringkali ada orang yang tidak berani untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Jadi contoh misalnya kalau misalnya kelihatannya sedih tapi dia nggak mau mau ngaku sedih. karena seringkali kalau cowok tuh nggak boleh nangis kan dulu. Iya. Stigmanya ya. Betul. Jadi di saat merasakan emosi itu ditekan. Jadi Kurang jujur intinya dalam acting itu dia gitu jadi ya. surprise emotion. Jadi untuk merasakan sedih tuh perlu usaha lebih gitu. Oke, tapi pernah merasa gagal juga nggak ketika sedang mengajari acting? Pernah. Momennya tuh kayak apa momennya? Momennya kalau misalnya apa yang coba dibagikan tuh mereka nggak bisa mempraktekannya. Kayak apa yang salah ya? Gimana cara Ya kayak aku sama Kak Karen itu loh kan, Kak Karen jadi preman kan juga bisa kan, tetap aja. Tetap aja apa? Tetap aja gitu, susah. Ya kamu jangan minta dia jadi preman. Jadi apa? Kasir salon. Baru cocok. Udah kemana-mana ya salon wig. Itu mulu kreatif udah 6 tahun. Oh, gak ada yang lain. Kalau gak bibir, rambut, salon, hantu salon itu. Ya udah ganti deh. Heran gue. Ya udah Itu lagi ganti deh. acting. Tahun Tuh lagi mulu acting nanti. tuh dia. Iya. Bagus kan actingnya? Bagus. Bagaimana pendapat Anda tentang acting sahabat kami ini? Bagus banget menghibur. Emosinya keluar ya. Udah jadi tukang gendang deh. Marah-marah mulu. Oke. Totalitas dalam berakting. Frans Nicholas alami cedera pada saat syuting. Heran gue, Pepe kondek udah begini gue dari awal. Itu acting. Nggak ada itu yang acting. Acting. Makanya kita bilang Malum kalau udah tua emang baperan lah. iya. Nggak ada yang ngomong ngondek. Dia itu kalau dapat piala, Rambut gua terjambul, terponi. lu udah cocok, dapat penghargaan, dapat piala, udah paling cocok. Oke, kita kembali Ya. lagi ke Mas Oh, dia udah 6 tahun. Fran. Ke Mas Fran. Iya, silakan Mbak. Lalu. Mas Frans terus gimana? Ya, tadi itu katanya ada mengalami apa tadi? Cedera. Cedera. Maksudnya di cedera dalam berakting ada ketika latihan? Pas syuting waktu itu. Oh pas syuting. Dulu Siapa kan- itu? dulu- Mas atau muridnya? Aku. Oh, Oke. Dulu waktu masih muda kan lumayan terlalu berani ya. Siapa yang masih muda? Emang sekarang udah tua enggak kan? Lumayan. Masih kelihatan Usia muda berapa, kok. Frans? Kenapa? Usia berapa memang? Sekarang 42. 42 tahun. Ya, Kamu nggak sama jauh kan? beda. 42 juga kan? Nggak jauh Saya beda kok. 46 tahun ini memang. Waktu itu adegannya apa? Memang. Waktu itu adegannya, jadi nangkep ular. Ularnya kami bawa kan. Nangkep ular, kemudian Digigit. Bener. digigit. Digigit. Oke, kita akan praktekkan. Oke, racun oke Ren. Ayo. Kita praktekkan. Sebentar, hei. Memang. Ya, jadi sebentar. Memang. Yuk, buruan.
jadi ularnya siapa? Gigit siapa? Yang jadi ularnya Gue. Aditya. Yang nangkep Karen. Oh gitu. Aditya jadi ular. Enggak, mohon maaf, saya koreksi boleh nggak? Dia cocoknya dia hewan yang melata, silakan jadi ular. Ayo dong main. Apa tuh? Main gak sih? Silakan. Silakan. Iya, Ayo iya. Wi, ayo Dewi. Orang ini belum dipraktekkan. Ini kita mau lihat aktingnya ya. Apa? Ceritanya, kamu ketemu sama siluman ular. Waduh. Oke. Ya, aku siluman ular putih, siluman ular hijau. Ciao. Ya. Kamu harus berusaha Kenapa lagunya begini? Begitu. Kan ular kan gue gini-gini ceritanya. Lagi. Ayo mulai 1, 2, 3. Kamera rolling and action. Wah. Dengar, gini, pendekar ular bukan tari ular. Tari ular. Kalau kayak gini mah mesti disawer ya. Kalau pendekar gimana? Jangan banyak nuntut dong. Bagus aktingnya. Fokus. Mas, habis itu digigit ularnya. Digigit. Kemana? Digigit 2, jadi di... Oh, kita ngegigit ya? Kita gigit. Dua. Kita gigit ya. Berarti ada yang gigit tangan, ada yang gigit kaki. Kalau gigit kaki, gue gigit tangan. Di sini Mas Adit karena digigit, Mas Frans karena digigit ular, mau nampol, mau gigit silakan ya, mau tonjok ularnya silakan. Kita masuk gigit ya. Kita gigit. 1, 2, 3 gigit. Habis itu Mas, habis itu Lalu setelah digigit pasti ngapain? Nah karena... Balik gak? Gigit balik gak? Jangan. beracunnya bereaksi atau masih tunggu dulu? Ularnya ular piton, jadi nggak beracun. Ular jadi- piton, tapi tapi kan ngegigitnya merusak. melilit. Oh, kita ngelilit. Kita ngelilit Karen. Kita ngelilit. Ya kan lilit, ini kan kita ngelilit. Udah. Kan katanya ngelilit. Apa-apa. Memang terlalu mendalami teman kita ini kan. Silakan boleh duduk, Frans. Mas silakan duduk lagi Mas, silakan. Kalau kayak begitu tuh ya akhirnya jalan keluarnya seperti apa? Kalau dililit gitu kan Biasanya diambil dari buntutnya. Oh. dari buntut. Iya. Bu, adegan dong, kita belum ditarik buntut kita. Harusnya tadi pas lagi ngelilit begitu, datang Adit ini yang pengencer dahak. Hei, pawang. Ya, pengecer. Pawang, Mas, pengencer, udah jadi pengencer ya. Pawang Pawang ular datang Adit. Kenapa jadi pengencer lu? Terus pawang ularnya ngeredain kita. Tapi ularnya malah matok pawangnya. Jadi kita mantok Adit. Baru kali ini. berapa lama pengencer. recovery itu Mas? Satu tangan. Ya. Ya. Tangan tuh sebulan kalau nggak salah. Kaki, Oh barengan. barengan. Jadi waktu digigit pertama tangan, berarti nggak bisa syuting langsung ya, dua-duanya. istirahat sehari sih, besoknya syuting kan Sehari? di daerah. Iya. Masa sama ular sehari? Namanya butuh uang. Karena syuting di daerah. Udah meriang jadi- kali, jadi Mas. Cuma dijahit gitu, terus besoknya syuting. Dijahit. Iya. Sampai di Nggak meriang, Mas. Namanya profesional. Dia mah Betul. wah, jadwalnya luar biasa padat ya. Aku mah pasti akan meriang, dak. Jadwalnya- Merindukan kasih sayang. Jadwalnya saking padatnya juga pernah mengalami Iya. sakit katanya. Iya. Ya. Kelelahan karena jadwal yang padat, Frans Nicholas alami sakit serius hingga harus dirawat berkali-kali. Jadi Sakit pernah apa, sakit Mas? apa Mas? Dulu batu empedu waktu itu. Jadi gaya hidup juga sih, kolesterol. Oh, Batu empedu. Kolesterol. segala dimakan Badan ya, Mas. sebagus ini. Kolesterol dari kecil. Makanya kan nggak dijaga kayaknya. Biar badan bagus juga ada kolesterolnya ya? Bisa jadi, karena seringkali lemaknya walaupun nggak kelihatan tuh ngehimpit organ dalam. Mas Frans tuh sispek ya? Enggak? Enggak. Oh. Kan Nggak, nggak usah pemirsa, dipancing, soalnya King. sebentar. Nggak usah dipancing, King. Begini ya. Anda tuh sudah 6 tahun di sini. Anda nanya six pack. Anda belum pernah nanya tukang gendang six pack apa enggak? Kalau tukang gendang itu lebih ke kering. Mas, batu empedunya sembuh nggak sekarang? Udah masih ada? Jadi diambil, kantong empedunya diambil. Kantong empedunya diambil. Iya, heeh. Jadi mungkin
ada orang yang ada batu empedu tapi mungkin nggak sakit karena dia nggak menyumbat salurannya. Kantong empedunya dia ambil, ada kantong semar. Itu tanaman. Iya benar. Terus sekarang pengobatannya atau apa do's and don'ts-nya nggak boleh dilakukan apa? Yang harus dihindari itu apa? Kita lagi Ya pertama ya makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Lu udah tahu kalau kolesterol ya berarti makan. Ya kali ada apa lagi yang nggak boleh dilakukan? Katanya kalau misalnya kita begadang kolesterol tuh otomatis naik. Betul. Karena mungkin kan kalau sinetron atau film kan begadang terus ya syutingnya ya. Iya. Sekarang ada, yang aku dengar nggak tahu nih kalian para pemain sinetron ya. Sekarang itu ada peraturan kalau dulu kan sinetron bisa sampai pagi sampai subuh. Kalau sekarang tuh sudah ada peraturan maksimal sampai jam segini harus stop. Betul nggak sih? Sebenarnya dari dulu ada peraturan, tergantung artisnya aja memberikan Betul. peraturannya sama pihak PH-nya. Tadi kamu bilang kita pemain sinetron, mohon maaf kita berdua pemain lenong. Sampai jam berapa sekarang itu ada batasnya? Kalau sekarang jam 12 ya? Jam 12 malam. harus Maksimal. sudah selesai. Iyalah. Biasanya kalau senior atau artis yang sudah namanya besar, biasanya kan mereka suka punya ini ya. Nggak mau sampai jam segini, harusnya jam segini. Biasanya yang sampai subuh sampai itu tuh biasanya yang baru-baru ya. Ya kayak kakak Karen Delano tuh sampai pagi. Iya, Karen dia nggak mau, dia paling malam jam 7. Artis ya. Iya, gitu kan Karen lu punya aturan gitu kan manajemen. Oh enggak. Jam 7 ya. Datang jam 6, jam 7 harus selesai. Iya, karena cuma satu scene doang adegannya. Cuma begini doang. Bo. Udah Ya, begitu udah doang selesai. adegannya. Silakan pulang kata gitu. Ya udah selesai. Tapi bayarannya Alhamdulillah rezeki. Iya. Yap. Oke, Bayarannya gila. Frans kita mau kasih lihat juga ini dia cara Frans untuk biaya pengobatan kemarin ini yang sempat harus dia lewati akibat kolesterolnya. Sempat kebingungan mencari biaya pengobatan. Frans Nicholas ungkap dirinya dapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oh ya Mas, maksudnya Gimana, Mas? bantuan dari berbagai pihak itu apa donasi, open donasi atau gimana? Enggak sih dari teman-teman. Oh bukan open donasi? Bukan. Kayak lu Kak Karen, lu mau operasi aja open donasi. Mas Frans, maksudnya kenapa gitu sampai teman-teman bantu? Kenapa emang? Jadi dulu ada asuransi. Ya, Terus kan kerjaan kita kan naik turun. betul freelance gitu. Terus kemampuan mengatur keuangan dulu tuh nggak belajar. Jadi hidupnya tuh dari honor ke honor, dari paycheck ke paycheck. Tapi asuransi tapi gitu. tetap bayar kan selama Tetap bayar. tiap bulan. Sampai lahiran anak kedua, nggak punya uang, akhirnya asuransinya Oh, preminya nggak terbayarkan. akhirnya diambil saldonya, terus sakit, udah nggak ada asuransi lagi. Ya. Kalau boleh tahu bantuannya datang dari siapa aja? Dari teman-teman satu komunitas. Jadi kalau ada komunitas namanya Good Friends. Jadi di situ kami belajar jadi teman yang baik. Kan kadang-kadang orang pengen punya teman baik ya. Di situ kami belajar jadi teman baik supaya jadi akhirnya satu komunitas jadi teman baik. Ya kayak kita guys, paguyuban pagi-pagi ambiar. Iya. Coba kalau sakitnya sekarang ini akan jadi good friends Anda. Ya. Iya dong. Ya kan kita ada paguyuban. Ya gue kan sebagai teman, Kak Karen Delano sakit, teman-teman gue pada sakit dari kecil ya sampai sekarang gue obati tetap gak sembuh-sembuh. Ada penyakit bawaan tuh ada. Ada, loh. Penyakit bawaan hipertensi itu bawaan loh dari turunan. Bener, diabetes. Katanya kayak diabetes, nah gula juga. Nah itu hati-hati tuh, Kak Karen kan dikit-dikit ngantuk tuh diabetes. Gula kan? Wah, Karen. Fans, begini, maksudnya selebriti kan kalau di mata masyarakat tuh uangnya banyak, hidupnya berkelimpahan, masyarakat, iya, kacamata berkecukupan. Ya. Tanpa mereka ketahui gitu ya strugglingnya kamu. Nah pada akhirnya ketika teman-teman memberikan bantuan, itu keluarga ngeliatnya gimana? Keluarga juga pasti memberikan bantuan. Cuman pada waktu itu prosedurnya memang memakan biaya yang cukup besar. Iya. Terus ya teman-teman mulai urunan gitu, terus ngasih. Terus cuman pada waktu itu saya orangnya paling nggak pernah cerita kalau misalnya lagi masalah, karena nggak mau nyusahin. Betul. Dan sempat nggak mau menerima bantuan dari temannya. Betul. Terus udah masuk tuh, padahal nggak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba mereka transfer sendiri. Terus sempat kayak nggak mau ambil pakai BPJS aja, terus uangnya dibalikin. Kembaliin. Sempat kamu balikin? Dibalikin. Harusnya jangan Mas. Iya. Bagi-bagi kita aja. Iya tapi Balikin. benar-benar. Tapi akhirnya aku sadar juga ternyata
ada waktunya kita memberi, ada waktunya kita menerima. Di saat kita mengizinkan orang untuk membantu kita, itu juga kayak mengizinkan mereka untuk menuai di suatu ketika gitu. Di kemudian hari kayak orang arisan gitulah ya. Ya, Betul. itu kan bentuk kasih sayang dari orang yang menyayangi kita kan. Betul. Bentuk kepedulian ya. Peduli, Kita ya. sebagai makhluk sosial Iya. pada akhirnya tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Yes. Ada orang-orang yang siap membantu dan ada orang-orang yang harus kita bantu. Kita nggak Betul. bisa satu. Luka-luka hilang luka, dia tentram yang berkuat. Full dan Dona tuh aslinya dari mana? Dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari Tulungagung. Kita dengar kamu dari Tulungagung kesini naik motor ya? Soalnya kayak baik. banyak sekali emasnya Dona. Masya Allah. Masya Allah. Biasa kalau penyanyi dangdut emasnya banyak, jangan sedih ya guys. Suaranya rocker, lady rocker bisa dibilang seperti Masih itu. belajar. Masih belajar. Belajar dari idola. Masya Allah. Iya, Dona kami ucapkan terima kasih. Dan kita kasih lihat sama Sobat Ambiar pengalaman manggung seorang Donna Leon katanya pernah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Satu lagi. Kan rumah tangganya lagi goyang. Lagi goyang rumah tangganya. Iya, nanti kita lihat ada apa. Kok Pengalaman. bisa sih Mbak Donna ada yang bisa memperlakukan begitu? Gimana itu ceritanya? Dulu itu lama ya, itu saat saya masih gadis. Saat saya masih gadis. Tapi Saat masih gadis. iya, bujang. Kalau cowok kan bujang. Oh, iya, iya. Kalau cewek kan berarti gadis. Iya. Tapi saat itu udah sama suami saya yang sekarang masih pacaran dulu. Ya, Terus cemburu nggak suami? Yang sekarang jadi suami? Enggak. Enggak ya? Tapi sekarang ketika sudah menikah, apakah hal-hal yang seperti itu masih pernah sering dilakukan? Enggak ada, alhamdulillah. Donna, apa yang disampaikan oknum pejabat tersebut emangnya? Saat itu saya diundang untuk bintang tamu di salah satu luar pulau ya, luar pulau Jawa untuk acara bintang tamu malam tahun baru, Mbak. Malam tahun baru. Ya, betul. Nyanyilah kamu. Ya, terus selesai acara itu saya dikasih amplop sama ajudannya, ajudan dari kepala daerah tersebut. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi saya tanya dulu. Isi amplopnya apa Ini dulu? apa? Iya. Kalau cuma surat untuk apa? Kalau duit seneng kan? Ini tips dari Bapak katanya gitu. Oke, Ya oke lah, berarti bonus Alhamdulillah, ya Mbak ya. bonus. Saya terima alhamdulillah gitu. Setelah kita nyebrang, hotelnya kan di seberang pulau. Bareng sama tim saya, kok diinformasikan ditunggu sama Bapak di hotel lain gitu. Mau ngapain? Nah, itu Tadi kan- udah. Ya maksudnya itu tadi gitu. Hal yang tanda kutip Respon kamu apa saat yang nggak bisa. Aku waktu itu sih responnya aku senang. Donna King Donna. Hah? Donna Donce. kamu langsung no tidak Ya. bisa. Kaget. Tanpa kamu ketahui sebetulnya mau ngapain? Kan bisa aja disuruh nyanyi lagi. Sudah jelas ada apa? Tulisan, Ya direct message. Ya tulisan. direct message. Bapak mau pengen. Maksudnya ya pengen nyanyi. Nyanyi. Tapi itu Berat tahun 2017 kalau nggak Kamu 2018. tolak duitnya diminta dibalikin? Saya balikin. Kenapa? Nggak harga diri. Saya ibaratnya kan bonus. sudah.
Kan bonus, bukan untuk membayar Terima jasa. aja uangnya. Kalau awalnya itu bilangnya bonus, tapi kan di situ sudah tertulis jelas. Ya kan nggak apa-apa tulisan mah tinggal tulisan yang penting duit ya. Harusnya Duit dari gitu ya. tangan saya nggak mau gitu aja. Oke, kita mau kasih lihat. Enggak, tapi kayak gini, Kalau enggak saya harga laporkan diri. nih. Kalau enggak ya, kalau enggak saya laporkan pencemaran nama baik nih. Perlakuan tidak baik apa? Perbuatan tidak menyenangkan. nih. Tapi ini saya sudah WA, kebetulan Mbak sepupu saya saat itu juga masih bertugas menjadi apa Dilecehkan tuh aku. di kepolisian. Kamu laporin. Ya ke Mbak sepupu. Apa kata mbak sepupunya? Ya itu tadi. Ambil aja duitnya gitu enggak? Don, mereka nanya Lita Perlan, emang dikasihnya tuh uangnya berapa sih nih? Ini ada Oh jawaban. sempat dibuka berarti ya? Belum sempat. Donna Leon mengaku pernah ditawari uang hingga 2 digit untuk menemani pejabat. 2 digit ketika Tapi belum itu. sempat dibuka. Belum sempat dibuka. Cuman kan kita tahu itu Oh lah, ya kepokan. gede lah bentuk. Enggak, Ya. harus. Terus gini, kenapa sampai saya sempat mau laporan ke Polda Jatim saat itu? Karena budget yang dari saya ditahan, Mbak Dewi. Ah, Kan di DP 50%, yang 50%-nya itu ditahan. apa alasannya? Ya, karena itu tadi nggak mau nemenin, ada ya Mbak ya? Ada. Gitu. Oh, kamu nggak minta sebelum naik panggung udah lunas 100% itu? Dari tim kita memang biasanya DP 50%, setelah itu kalau sudah selesai Oh, baru pengerjaan, setelah selesai, bukan sebelum naik panggung. Ini kan macam-macam ada Macam-macam. orang yang Iya, ada orang yang mau tergantung ya. nyanyi, ada orang yang DP terus kemudian sebelum tampil 1 jam tuh sudah dilunasi. Ada yang baru Ada yang sudah setelah. nyanyi baru dilunasi. Nah, akhirnya kamu mendapatkan hak kamu nggak? Alhamdulillah iya, karena saya kan mengembalikan juga itu yang katanya tips itu. Hmm. Tips hoak bagi saya. Oh kalau ada penyanyi yang sebelum nyanyi udah dilunasin. Iya. Kalau aku COD. Letter. Nyanyi dulu, bayarnya nanti. Pay letter dong. Setelah itu ada kejadian-kejadian Ngutang lagi. dong ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Nah, setelah kejadian itu tuh cara kamu membentengi supaya tidak ada kejadian kayak gitu lagi gimana? Enggak sih, tetap aja jalan seperti biasa. Itu kan sebenarnya karakter orang ya Mbak ya. Oknum nakal, ya. Ya sedih ya, maksudnya kan penyanyi. Mereka kan cuma mau menghibur. Cuman kalau dianggap seperti itu kan Kan kebanyakan begitu penyanyi dangdut tuh dianggap sebelah Masa mata. sih? Ada ya? Iya, apaan tuh gitu. Tapi kamu ya, Wi, maksudnya ya, perjalanan karir ya, Wi, ini ngomongin Perjalanan karir. perjalanan karir. Pernah digituin juga, maksudnya mendapatkan perlakuan. Jangankan aku King Nastar aja sering lah. Tapi kalau aku nggak marah, karena aku juga kalau ada orang nggak ngegoda, aku minta digoda justru. Enggak, ini serius. Ini pertanyaannya serius loh. Ada nggak dari sosok aku yang harus dibuat serius? Kan nggak ada. Ya tapi ini, ini tipsnya. Kalau aku dikasih tips, Iya. so aku baca tulisannya kayak gitu. Iya. Ya udah dilepas tulisannya, duitnya mah udah masuk. Bodoh amat pura-pura nggak tahu kalau aku gitu. Nemeninnya, Ya enggak, maksudnya kan dia ada tulisan itu. Iya. Kita pura-pura temenin dong. Tambah. Kurang nih, kurang. Ya gitu, maksudnya dibawa asik aja. Betul, dibawa Duitnya mah bercanda. jangan dipulangin. saya. Ngapain? Dunia entertainment itu kan bercanda. Jangan tahu dianggap serius. Tapi Jangan nggak dianggap apa-apa. serius, soalnya kan nanti bapaknya nggak ngundang lagi, Pak. Kan itu kan batasan ya, batasan dari seorang Dona. Tapi ini kita sekarang mau ngomongin soal kondisi fisik kamu. Kita baru tahu bahwa ternyata kamu pernah divonis Sakit ginjal ya katanya. saya. Coba lihat. Kita lihat ya. Sakit ginjal. Iya sempat. Tukang kendang jual ginjal. Lalu sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dulu Mbak saat ya itu belum menikah juga. seon-seon. Terus waktu masih jemput bola ya belum ada sosial media buat cari cuan bahasanya. Jadi nggak dirasa, sakit itu nggak dirasa. Iya. Hidupnya hampir nggak pernah tidur di rumah, di jalan aja. Hari ini kita ada di kota A, malam udah di kota B kan kayak gitu. Terus, Apa kalau suka nahan Jarjok pipis ya. itu bisa apa kalau nahan pipis? Nyangan-nyangan. iya iya. Bukan kencing batu. Ya, Iya, itu sama. juga. Larinya Nyangan-nyangan kan tuh ke yang ginjal. keluarnya sedikit-sedikit gitu kan karena sering ditahan. Akhirnya pasti ngaruh sama performa kamu. Udah berapa lama sempat nggak kerja karena sakit ginjal? 1 bulan saya di rumah sakit di Wah. Tulungagung. Jadi sempat balikin apa DP yang DP masuk. orang-orang yang Iya masuk. betul. Kenapa dipulangin? Lu emang bener-bener ya? Sebentar, itu kan ada perjanjian force major kalau gitu.
Iya, berarti Tidak ada yang harus dirugikan dari pihak Setuju. pertama maupun pihak 50% kedua. harusnya kita ambil tetap ya. Uang emang tetap Walaupun diambil. Iya, Kan force kan force major emang major, kita bukan mau. Makanya Mas yang jadi penyanyi dulu biar tahu, jangan kan enak. Nggak, dia pura-pura nggak tahu, dia juga tahu. Aku Dia juga nih pakainya begitu. Ya sama aja kayak kamu lagi ini dipakai. MC. Ya, di Terus tiba-tiba kamu ya. sakit jatuh. Emang mau kamu? Ya nggak mau sih Ya, ya. force major. Kenapa nggak diambil duitnya? Itu karena pribadi aja. Oh, balik lagi ke pribadi, Iya. setuju. Oh Karena iya, pribadi aja. terlalu baik. Kamu terlalu baik. Ih, masa yang ngomong. Ngerasa nggak enak aja karena kan Ya. kita nggak kerja, nggak Masa menyuguhkan. dapat uang gratis gitu nggak ya. menghibur. Ya bagus, bagus. Saya kembalikan aja. Sebulan nggak kerja, mata pencarian akhirnya gimana? Ya itu, akhirnya sempat ekonomi jeret gitu. Terus aku ngeliat kamu tuh di rame-rame di TikTok sama di Instagram tuh berantem sama perempuan itu karena apa? Oh itu, jadi gini, belakangan ini yang sempat beredar viral. Oh, Kak, ngambil suamimu. Tapi kok tadi di mana sih maksudnya? Jadi ada video, ini dijawab dulu yang soal ginjal tadi atau langsung yang ini? Yang ini aja. Yang ini aja. Jadi belakangan ini ada yang viral video atau konten yang beredar luas. Oh. Aku berantem itu. Iya. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses syuting video klip Oh. single lagu. Bisa aja sih Mbak, kirain apa? Dewi. Kirain Apa berantem kan beneran. entertain. Iya, Betul, iya. entertain. Dan sebenarnya aku tuh orangnya idealis. Oh, gitu. Gak mau, maksudnya kayak kalau dibilang gimmick, nggak juga Mbak. Karena Iya, itu kan kan memang proses harus syuting. Udah, kita mah udah biasa, orang kemarin aja katanya ada yang mau cerai, balikan lagi ya. Kita balikan lagi tetap di pagi-pagi Amir. Iya benar. hidup akan Pagi-pagi Gege. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih semua. Sehat selalu, semangat terus. Dan terima kasih juga buat Perlan 86 ya. Kita kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa. Let's go Perlan.